Oke, halo para DVKavians. Jadi ini adalah kelas Photoshop. Jadi di mana dalam kelas ini kita akan membahas mengenai software Photoshop. Kalian bisa menggunakan semua jenis Photoshop tergantung dengan spek komputer kalian. Jadi mengikuti bagaimana komputer kalian bisa menjalankan software ini dengan baik. Nah, di sini saya menggunakan software Adobe Photoshop 2019. Jadi ketika dibuka dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Tampilan awalnya yang diminta adalah membuat baru atau membuka file yang sudah pernah kalian buat. Di sini sebagai pada awam kita akan jelaskan kita akan membuat dokumen yang baru ya. Karena buat kalian yang sama sekali belum pernah memegang Photoshop. Oke, ketika kita klik create new, di sini akan muncul jendela baru. Nah, hal yang mendasar dari software Adobe Photoshop ini adalah yang perlu kalian ketahui adalah sebenarnya banyak. Cuman di sini saya akan bahas dua hal, yaitu mengenai resolusi dan ukuran dokumen. Jadi sebelum kalian membuat dokumen, kalian pastikan dulu tujuan kalian membuat dokumen ini apa. Misal hanya untuk media digital seperti desktop HP atau desktop di komputer atau video, animasi segala macam. Jadi kita menggunakan resolusi 72. Kenapa 72? Yaitu nanti ada di teori DKV, kelas DKV lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menggunakan resolusi 300. Kapan kita menggunakan resolusi 300? Yaitu pada saat kita membuat dokumen yang digunakan untuk dicetak. Seperti apakah itu? Jadi di sini ada print, ada ukuran kertas, nah ada A4, ada A3, ada banner segala macam. Nah, dia akan berubah menjadi 300. Kalian tidak perlu merubah ini, settingan ini. Dia akan otomatis menjadi 300. Jadi kebutuhan cetak kalian akan sesuai dengan resolusi yang dibuat oleh Photoshop ini. Nah, misal untuk kebutuhan foto, misalnya di bagian web. Jadi kebutuhan digital yang saya bahas tadi adalah untuk web, terus kemudian untuk aplikasi HP atau segala macamnya. Jadi itu berbau digital. Oke, di sini kita akan menggunakan print ya. Misalnya kita pakai A4. Dia otomatis menggunakan resolusi 300. Oke. Jadi di sini kita akan bahas pengenalan interface-nya saja dulu. Saya tekankan di sini semua software Adobe yang dikeluarkan oleh Adobe mempunyai interface yang hampir sama, mulai dari Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere. Itu interface-nya secara experience semuanya hampir sama. Jadi misalnya di atasnya ada namanya menu bar. Menu bar itu kalau di kalian pengguna Microsoft Word juga ada, jadi file new, file close, file open atau segala macamnya. Jadi di sini juga kalian bisa ngasih efek, filter segala macam, di sini ada. Nah, kemudian hal yang penting kedua adalah pada bagian toolbar. Jadi toolbar itu ada di sini sebelah kiri. Toolbarnya memang kelihatan ada banyak ya, cuma nanti kita akan bahas toolbar yang memang sering kita pakai. Ini semua kelihatannya banyak, tapi hampir ada yang sama, cuman ya sedikit berbeda lah. Sama tapi sedikit berbeda. Ya, oke, skip. Jadi misalnya kalau kalian klik pada bagian toolbars, nah di bagian atas ini bakal berubah. Ini namanya option bar. Jadi ketika kita select ini, dia akan berubah jadi ini. Kita klik pada selection, merge, dia akan berubah. Dengan kita klik gradient, dia akan berubah. Nah, ini akan option bar ini akan mengikuti toolbar yang kita pilih. Oke, jadi kemudian setelah kita tahu toolbar, kita akan menuju ke kanan nih, hal yang paling umum. Nah, setelah kalian bikin objek, maka di kanan ini panel bar namanya, panel bar. Mungkin bisa disebut property bar di tempat yang lain. Ya terserah lah bagaimana kalian menyebutnya. Jadi di sini namanya panel bar. Nah, setelah objek itu kalian buat, misalnya kita bikin teks. Nah, di sini bakal muncul semacam propertiesnya. Jadi kalian mau pakai teks apa, ukuran apa, warna apa, terus kalian bisa atur segala macamnya di sebelah sini. Dan di bawah adalah bagian layer. Nah, layer ini juga bagian yang sangat penting dalam Photoshop. Jadi di layer ini kalian bisa istilahnya. Oke, kita bikin contoh ya. Kita new layer, kita ganti warna.
Oke, saya berikan contoh di sini ada dua layer. Jadi ketika layer 1 yang kotak hitam ini saya bikin di layer 1 dan ini layer teks yang aktif. Nah, ini layer ini sangat penting sebagai seperti tata letak dari atas ke bawah. Misalnya ini layer 1 di atas jadi teksnya ketutupan dan kita pindahin ini ke bawah, maka teksnya akan muncul. Oke, jadi itu untuk kelas hari ini. Kalian harus ingat hal yang penting adalah menu bar, toolbar, property bar. Menu bar, toolbar, dan property bar. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu di next meeting. Bye.